Marhaban ya Ramadan, marhaban sahra siyam. Nas'alullah ar-Rahman, rahmatan ala dawam. Marhaban ya Ramadan, marhaban sahra siyam. Nas'alullah ar-Rahman, rahmatan ala dawam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu assalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur marilah senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berupa iman dan Islam kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan tahun ini, tahun 1444 Hijriah, kita masih dapat melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, yaitu berupa berpuasa. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli ya habibi ya Muhammad ya arusal halfiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal halfiqaini ya muayyaj ya mumajad ya imam al-qiblataini. Semoga kita semuanya telah diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah kita semuanya akan senantiasa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari yang sangat cerah ini saya akan menyampaikan sebuah kultum, yaitu tentang keagungan bulan suci Ramadan. Setiap umat Islam, setiap umat muslim pasti akan gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bulan yang dimana di dalamnya akan dilipat gandakan segala amal perbuatan baik kita. Bulan yang dimana di dalamnya Allah menurunkan senantiasa rahmat, ampunan, dan bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih utama dari malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, bulan Ramadan telah tiba kepada kalian. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberkati. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian berpuasa. Di dalamnya pintu-pintu surga akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Setan-setan akan dibelenggu. Dan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapapun diharamkan mendapatkan kebaikan, maka ia tidak akan mendapatkan kebaikan bulan suci Ramadan. Sahabat YouTube rahimakumullah, pada bulan suci Ramadan umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa.
Sahabat YouTube rahimakumullah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelas memanggil hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Allah memanggil dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu", bukan "ya ayyuhan nas". Artinya apa? Seruan ini hanyalah seruan kepada orang-orang yang beriman. Hakikat menjalankan ibadah puasa pada hakikatnya adalah agar membentuk satu pribadi manusia yang beriman menjadi manusia yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang yang beriman belum tentu bertakwa kepada Allah, tapi orang yang bertakwa kepada Allah pastilah dia mempunyai keimanan di dalam hatinya. Sahabat YouTube rahimakumullah, marilah kita senantiasa menjalankan suatu ibadah ataupun rangkaian puasa ini dengan sebaik-baiknya. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita diuji, diterpa dengan berbagai macam godaan. Marilah kita jalankan ibadah bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai bulan suci Ramadan ini terlewatkan dengan sia-sia. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwasannya pintu surga akan dibuka selebar-lebarnya. Apa maksud pintu surga akan dibuka dengan selebar-lebarnya? Maksud dari hadis ini adalah ketika kita melaksanakan suatu amalan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan ini sampai dengan 70 kali lipat dibanding dengan kita melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Alangkah besarnya yang telah Allah janjikan kepada kita semuanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertakarub kepada Allah dengan satu amal kebajikan di bulan suci Ramadan, maka ia bagaikan seseorang yang telah melakukan 70 kebajikan di selain bulan-bulan Ramadan. Sahabat YouTube rahimakumullah, dengan kata lain, ketika pada bulan suci Ramadan ini kita khatam satu kali membaca Al-Quran, maka pahala kita seperti khatam 70 kali membaca Al-Quran di luar bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memperbanyak menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah-ibadah yang sifatnya wajib ataupun ibadah-ibadah sunnah. Kita tingkatkan sholat berjamaah kita tingkatkan tadarusan kita tingkatkan amal kebajikan kita tingkatkan sedekah-sedekah kita agar kita mendapatkan pahala yang begitu besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat YouTube rahimakumullah, bahkan kalau kita memberikan makan kepada orang yang sedang menjalankan ibadah puasa untuk berbuka, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang menjalankan ibadah puasa tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang menjalankan ibadah puasa. Artinya apa? Di bulan suci Ramadan ini kita diajak untuk senantiasa berbagi kepada sesama. Bukan hanya saja berbagi kepada saudara kita, namun kepada tetangga kita, kepada fakir miskin dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sahabat YouTube rahimakumullah, dalam hadis di atas juga disebutkan bahwasanya pintu-pintu neraka akan ditutup. Apa maksudnya? Dengan berpuasa kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga hawa nafsu kita, menjaga hawa nafsu kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Misalkan ketika kita akan berbuat buruk, maka kita ingat bahwa saya sedang berpuasa. Ketika kita misalkan diajak untuk mengomongin ataupun mengerasani orang, maka jawablah dengan jawaban, saya sedang berpuasa. Ketika kita akan melakukan suatu kejahatan, perbuatan yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, berjudi, mencuri, berzina, maka kita akan ingat bahwasanya kita sedang berpuasa. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya di bulan suci Ramadan setan-setan dibelenggu. Siapa yang membelenggu setan? Yang membelenggu setan itu adalah diri kita dengan benteng, yaitu puasa yang sedang kita kerjakan. Sahabat YouTube rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, kufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akharu."
Barang siapa yang beribadah di malam bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampuni dosa-dosa yang akan datang. Sungguh besar sekali faedah ataupun pahala-pahala yang telah Allah janjikan kepada kita semuanya umat muslim yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, dan jangan sampai kita sia-siakan datangnya bulan suci Ramadan ini dengan perbuatan-perbuatan yang tidak penting, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak perlu. Marilah kita senantiasa menjalankan ibadah-ibadah terutama pada malam hari, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita semuanya ketika kita beribadah di malam hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Di malam hari pada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita senantiasa untuk melaksanakan satu ibadah salat sunnah, yaitu salat tarawih. Di mana salat tarawih ini hanya ada pada bulan suci Ramadan saja dan tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya. Maka oleh karena itu, sahabat YouTube rahimakumullah, marilah di momen bulan suci Ramadan ini jangan sampai kita sia-siakan dengan kita tidak menjalankan yaitu ibadah sholat tarawih. Karena dengan kita menjalankan ibadah sholat tarawih, baik itu tarawih yang 8 rakaat ataupun 20 rakaat, semuanya sama-sama benar, semuanya sama-sama betul. Yang salah itu adalah orang yang tidak pernah menjalankan ibadah sholat tarawih. Jangan sampai kita sia-siakan Ramadan ini dengan perbuatan yang sia-sia, dengan perbuatan-perbuatan yang mubah, yang tak ada gunanya. Mari kita pergunakan dengan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan menjalankan ibadah sholat tarawih, dengan menjalankan tadarus di malam bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya ketika kita menjalankan ibadah sholat sunnah ataupun kesunahan-kesunahan lain di bulan suci Ramadan ini, sama pahalanya dengan kita menjalankan ibadah-ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Dan apabila kita menjalankan suatu perbuatan yang wajib di bulan suci Ramadan ini, maka pahalanya Allah janjikan akan berlipat ganda hingga sampai 70 kali lipat. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, marilah Ramadan di tahun ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan malam yang lebih utama dari malam 1000 bulan yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesilapan. Mudah-mudahan konten ini dapat berguna bagi saya pribadi dan untuk sahabat-sahabat YouTube semuanya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.